Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena satu dan lain hal di mata kuliah literasi digital, ya literasi teknologi di sini eh, tidak bisa datang ke kelas, jadi ditukar saja ya kita pembelajaran lewat daring, lewat video ini saja gitu. Nah, mudah-mudahan minggu depan sebelum liburan atau mungkin juga tidak liburan gitu ya, atau mungkin juga liburan nanti mungkin ketika pertemuan ke-14 atau mungkin bisa bertatap muka lagi gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang literasi keuangan digital, di mana memang zaman sekarang keuangan digital itu sangat memudahkan gitu ya, terutama dalam bagian apapun ya, atau mungkin juga dalam pembayaran atau dalam transaksi apapun. Nah, keuangan digital sebenarnya ada kelebihan yang seperti itu, cuman ada juga beberapa kekurangannya. Nah, di sini di tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di materi ini lebih kepada memahami konsep literasi keuangan digital yang secara relevan di sini gitu ya. Yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau para mahasiswa sekalian yang memang sangat akrab sekali gitu ya dengan yang namanya keuangan digital atau lagi memang sudah Gen Z itu paling apa ya, paling akrab sekali dengan teknologi gitu. Cuman memang beberapa hal ketika ada suatu perubahan ya ada juga beberapa hal positif dan negatif di sini gitu ya. Nah, lalu kita juga harus bisa memahami di sini resiko terutama bahaya ketika kita menggunakan keuangan digital ya, terutama dalam sisi pinjaman ilegal ya atau pinjol gitu yang memang tidak terdaftar. Nah, terus strategi pencegahannya, jadi nanti mahasiswa juga bisa menguasai cara menghindari jebakan finansial digital di sini gitu ya. Dan bagaimana caranya nanti kita bahas. Nah, Eee, untuk pengantar, jadi sistem keuangan sekarang itu sudah berkembang gitu ya, mungkin ke arah tahap ketiga ya, mungkin ke perubahan ketiga mungkin kalau bisa disebutkan. Dahulunya barter gitu ya, ganti menggunakan, emas gitu ya. Nah, ketika digantikan ke emas, ada juga yang masih menggunakan emas gitu, tapi ada juga yang diganti lagi dengan uang yang berbasis kertas di sini atau cek ya. Nanti ke sini lagi akhirnya uang itu atau, harta itu berupa digital, digit atau data di sini. Nah, di sini dari berbagai macam transformasi keuangan digital gitu ya, dan memang secara dramatis berevolusi di sini, transaksi konvensional ini mulai digeser dengan platform digital, apalagi ketika selesai, pandemi COVID-19 gitu ya, di mana beberapa daerah, beberapa kota di Cina mereka sudah tidak kenal lagi dengan yang namanya uang kertas, uang logam. Karena setiap transaksi keuangan itu sudah menggunakan WeChat atau mungkin juga menggunakan beberapa aplikasi pembayaran tertentu gitu ya. Dan dari mulai pembayaran yang besar sampai warung-warung kecil itu sudah full menggunakan digital. Memang ada lebih dan kurangnya. Lebih dan kurangnya kembalian itu tidak usah dipikirkan gitu ya, karena memang sudah langsung pas sesuai dengan nominalnya di sana. Jadi kalau nominal digit 100, 123 berarti udah langsung dikasih dibayar 100, 123 gitu ya. Nah, tanpa ada perlu memikirkan pengembalian di sini. Ya, hal yang lainnya keuangan juga bisa dipantau sebenarnya oleh pemerintah Cina karena memang apakah dia itu ada penggelapan dana atau mungkin juga uang yang mencurigakan dan segala macam itu bisa dicek dari mulai transaksi terbesar sampai terkecil di sini. Dan memang perubahan ini menawarkan kemudahan, namun juga tantangan baru di sini gitu ya, terutama pemahaman dan sisi negatif bahayanya di mana gitu ya. Nah, karena memang ketika yang sering saya sebutkan, ketika sebuah teknologi itu menggunakan platform internet gitu ya, dan kita bisa terhubung dengan banyak orang, tidak semua orang itu memiliki niat yang baik ya. Jadi kadang-kadang mereka punya niat buruk juga gitu ya. Mereka mencari kelemahan terutama dari sini, dari sisi keuangan digital ya, dengan berbagai macam cara. Nah, dan mahasiswa ini memiliki peran yang memang krusial terutama dalam adaptasi teknologi secara finansial. Nah, generasi muda ini adalah adopter pertama yang memang kalau bisa disebut sebagai penyebar ya, edukasi kepada masyarakat tentang keuangan digital ini. Nah, lalu apa itu literasi keuangan digital? Nah, secara garis besar, literasi keuangan digital itu lebih kepada kemampuan mengelola, ya, menggunakan teknologi sampai aplikasi modern, ya. Entah itu berupa kartu, berupa mobile banking, atau mungkin juga
berupa internet banking di sini dan segala macam di sana. Nah, layanan keuangan itu banyak ya yang tadi disebutkan. Ada juga memang investasi berbasis aplikasi ya, seperti kripto atau mungkin juga eh, beberapa penjualan saham macam-macam ya, namanya beda-beda gitu ya. Atau bahkan e-wallet ya atau dompet digital di sini. Nah, lalu perencanaan finansial sebenarnya teknologi juga bisa dimanfaatkan terutama untuk mengatur pengeluaran ya dan tabungan di sini. Dan kita bisa mengecek secara berkala tanpa harus ngeprint buku tabungan ya, karena bisa dicek secara langsung di sini gitu ya, di mana saja dan kapan saja. Asal ada HP, asal ada internet di sini ya. Nah, lalu karakteristik keuangan digital ini ada beberapa, secara garis besar dibagi 5 gitu ya. Yang pertama ada sisi kecepatan. Jadi transaksi itu bisa lebih cepat. Contoh, Anda mau bayar samsat gitu ya. Kalau bayar samsat maka harus bolak-balik ya, datang dulu ke Samsat, fotokopi ini itu, lalu bayar ke bank gitu ya. Lalu ketika sudah bayar ke bank, datang lagi ke Samsat, baru muncul lagi datang ada STNK-nya di sana gitu ya. Nah, metodenya ribet, bolak-balik ya. Tapi kalau ketika menggunakan aplikasi berbasis digital, ya udah cukup menggunakan aplikasi, contohnya Sapa Warga gitu ya. Ketika mau bayar STNK pajak gitu ya, tinggal buka Sapa Warga, bayar secara online ya, terus dicek pembayaran lewat apa dan di-print ya bukti pembayarannya atau mungkin juga STNK sementaranya di sana gitu. Nanti tinggal ditukar ke saat itu lebih cepat. Malahan itu dari sisi kecepatan ya. Jadi yang harusnya kita menunggu bisa seharian ketika menggunakan aplikasi itu cukup kurang dari 1 menit STNK itu sudah beres ya. Nah, apalagi sistem di Samsatnya sudah drive-thru gitu ya, itu lebih cepat lagi. Nah, lalu mobilitas di sini, akses layanan keuangan bisa dari mana saja dan kapan saja gitu ya. Entah itu dari pinjol, dari mungkin juga pay letter dan segala macam itu banyaknya. Secara mobilitas, aksesnya semakin banyak. Malahan syarat-syarat zaman sekarang menawarkan syarat-syarat yang tidak terlalu sulit seperti pinjaman konvensional di sini gitu ya. Lebih cepat gitu. Dan hal-hal tersebut itu memudahkan terutama kalau untuk peminjaman gitu. Dan lalu ada juga integritas. Ini akan terhubung dengan berbagai macam layanan platform yang lain ya. Contohnya dari e-wallet satu ke rekening mana gitu ya, atau dari rekening mana ke e-commerce apa gitu. Itu lebih memudahkan sebenarnya. Kita bisa belanja, bisa masukkan ke dompet digital dan segala macam gitu. Malahan ya ketika Anda mau bayar tol juga sekarang sudah pakai dompet digital gitu ya. Itu adalah salah satu penerapan konversi di mana keuangan digital itu memang bisa mempercepat proses. Kalau zaman dulu mungkin ada penjaga tol gitu dan harus bayar uang pas. Kalau tidak ada uang pas, maka pengembaliannya agak susah gitu. Akhirnya macet. Tapi ketika menggunakan uang digital, menggunakan e-tol gitu ya, ada segala macam jenis-jenisnya beda-beda. Nah, maka proses pelayanan atau masuk tol itu lebih cepat. Nah, itu integrasi keterhubungannya. Nah, lalu aksesnya 24 jam, 7 hari, ya, setelah 7. Nah, 7 hari 24 jam, jadi non-stop di sini, karena layanan finansial itu tersedia setiap saat, tanpa batasan jam kerja. Ya. Jadi, Anda mau belanja kapan saja, transfer kapan saja, gitu ya, ambil kapan saja, maka keuangan digital ini memudahkan, tanpa harus datang ke bank dulu, nunggu dulu, ngantri dulu, gitu, isi ini itu menyulitkan, gitu ya. Karena ya sudah aja, tidak usah ngambil berupa fisik, langsung aja datanya saja, data uangnya saja ditransferkan gitu ya. Karena secara nominal juga sama di sana. Nah, lalu manfaat keuangan digital. Nah, yang pertama ada inklusi secara finansial. Ini menjangkau masyarakat di daerah yang terpencil tanpa akses bank konvensional di sini. Dan memang ini membuka layanan keuangan bagi 182 juta penduduk Indonesia gitu ya, yang memang bisa terlayani di sini. Jadi dari 275 juta, Mas kalau bisa disebutkan lebih banyak yang sudah terlayani daripada yang belum gitu, meskipun masih ada gitu ya, sekitar 40-an persenan. Nah, terus secara perbankan tradisional gitu. Nah, di sini kalau ketika menggunakan produk digital, maka ada kemungkinan 182 juta penduduk Indonesia gitu ya, itu bisa terlayani ya dengan keuangan digital di sini. Nah, lalu pengelolaan otomatisasinya, sistem pelacakan dan pengeluaran real time di sini, kategori transaksi otomatis ini akan mengingatkan pembayaran sampai tagihan ya, pinjaman di sini.
Dan memang kalau disebutkan ini mempermudah perencanaan anggaran yang proporsional, terutama dengan visualisasi data keuangan, inputnya, pemasukannya, keluarannya, dan segala macam. Nah, lalu transfer ini dana secara instan, nah ke antar rekening. Nah, pembayaran contohnya di pembayaran QR ya di 4,5 juta di Merchart atau mungkin juga yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan seperti pajak, BPJS dan yang lainnya. Nah, transaksi ini bisa dilakukan tanpa kotak fisik nah, dan dapat meningkatkan pelayanan di sini selama contoh yang tadi disebutkan masa pandemi di sini ya. Nah, lalu resiko keuangan digital. Nah, apa saja yang tadi disebutkan? Jadi di lain sisi positifnya, kemudahan, kecepatan gitu ya, dan hal yang lainnya sampai akses integritas yang bisa berbagai macam platform, berbagai macam sistem keuangan ya. Maka ada juga risikonya secara keuangan digital di sini gitu ya. Yang pertama yang pasti ada penipuan digital. Jadi contohnya ada phishing, scam, atau pencurian data identitas secara online gitu dan mengancam keuangan pengguna. Contohnya ini sering pernah terjadi gitu ya. Aparat desa pinjam atau pakai KTP dan KK penduduk desanya gitu ya digunakan untuk pinjol. Pas ada tagihan ya pinjolnya datang ke warga desanya dan dia tidak merasa pernah minjam gitu. Ternyata ketika ditelusuri yang pinjam itu adalah aparat desanya menggunakan KTP dan KK-nya di sana. Itu sebenarnya salah satu ancamannya atau penipuan digital juga itu dilakukan gitu. Malahan oleh orang awam gitu. Kalau secara orang yang memang lebih mahir dalam IT itu bisa lebih lebih dari kejahatan perbankan ya mungkin sampai bank juga itu kadang tidak bisa ngecek rekening korannya di sana. Nah, lalu phishing ya, phishing ini pemancingan gitu ya seolah-olah Anda klik suatu tautan atau PDF di WA gitu, tiba-tiba ketika diklik si data yang Anda pakai atau si handphone yang Anda pakai itu terekam semua. Ya, entah itu data keuangannya atau bahkan ketikannya kerekam, nomor PIN segala macam ketika Anda pakai itu kerekam semua gitu ya. Dan itu bisa dilakukan gitu ya dengan beberapa menggunakan phishing ya, atau beberapa aplikasi ya kayak virus, form dan segala macam. Nah, lalu ada scam dan pencurian itu tadi udah ya. Lalu ada pembelian secara impulsif. Nah, karena kemudahan pembelian transaksi digital, kadang itu menjadi tantangan ya. Kalau bisa disebutkan mencari uang itu setengah mati ya. Mengeluarkan uang ketika punya ya atau ketika kita bisa beli apapun itu setengah sabar gitu ya. Karena kenyataannya akhirnya ketika transaksi keuangannya itu dimudahkan, maka seseorang itu udah gampang akhirnya beli apapun ya yang ada di e-commerce itu bisa dilakukan apapun kapanpun yang kita inginkan, yang ketika kepikiran langsung dibeli ya, tanpa dipikirkan dua kali gitu ya. Dan akhirnya memicu konsumsi berlebihan tanpa merencanakan keuangan yang matang. Itu sering terjadi dan godaan itu muncul di setiap manusia gitu ya. Nah, dan itu terjadi gitu. Nah, lalu ada kebocoran data. Ini kebocoran data secara finansial, ya data pribadi secara finansial ini dapat disalahgunakan. Ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawabnya. Akhirnya ya tadi gitu yang penipuan segala macam itu dilakukan karena data yang tersebar. Jadi hati-hati ketika Anda bermain medsos gitu ya. Nah, ketika upload ya upload ulang tahun kita atau mungkin juga ada upload KTP atau KK atau mungkin juga ATM gitu ya. Nah, kombinasi nomor ATM ya dia kartu terus nomor rekening dan nomor NIK itu bisa membobol semua data keuangan kita. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi ketiga data pribadi tersebut itu benar-benar harus dijaga ya. Nomor rekening, nomor kartu ATM sama nomor NIK gitu. Nah, itu benar-benar hati-hati ya. Nah, lalu apa itu pinjaman online atau pinjol? Nah, pinjol ini lebih kepada fintech lending. Ini layanan pinjaman keuangan berbasis teknologi tanpa proses yang manual. Jadi mudah gitu ya. Sudah tidak usah datang lagi, nunggu lagi ke kantor gitu. Cukup di rumah saja kita bisa mendapatkan keuangan. Nah, pinjol yang legal itu biasanya terdaftar di OJK dan memang bunganya itu wajar biasanya dan prosesnya juga transparan. Jadi nggak tiba-tiba naik gitu berapa persen atau sampai 100%, 200% gitu ya. Pinjam 100.000 bayarnya jadi 500.000 gitu ya. Akhirnya riba di sana gitu. Meskipun riba-riba juga sebenarnya peminjaman itu gitu. Nah, kecuali kalau secara barang. Nah, itu bahasan Ustadz ya, silahkan ada bahasan di Ustadz Abu Yahya itu ya, itu tentang hal itu lebih detail sebenarnya. Ada pinjaman yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan gitu. Jadi harus berupa
barang dulu, berupa ijab dulu di sana. Nah, detailnya silahkan cari videonya gitu ya, supaya lebih terarah di sini. Dan memang ahlinya. Ya. Nah, lalu ada pinjol ilegal, ini tidak berizin. Ya, contohnya bunga tinggi dan metode penagihan yang agresifnya, kayak ya debt collector segala macam itu biasanya dilakukan oleh pinjol-pinjol ilegal gitu ya. Bang Emok gitu yang sering di apa sudah sangat terkenal gitu ya. Nah, lalu ciri-ciri pinjol legal itu biasanya terdaftar di OJK. Jadi Anda buka situs OJK, cari saja nama perusahaan pinjolnya atau perusahaan peminjamannya, maka kalau terdaftar itu ada jaminannya dari OJK gitu ya. Dan memang terdaftar secara resmi ini mencantumkan website ya, resmi secara regulator dan transparan di sini. Bunganya, jangka waktunya, biayanya itu dijelaskan. Dan lalu perlindungan data juga sama gitu ya. Dan permintaan akses itu tidak berlebihan kepada pengguna data pribadi. Contohnya Anda menggunakan pinjol ilegal, aplikasi pinjol ilegal, Anda meminjam. Biasanya aplikasi pinjol ilegal itu meminta izin beberapa akses ya ke handphone Anda. Jadi bukan cuma akses kontak saja gitu ya. Kontak itu kadang digunakan untuk menagih. Jadi setiap ada kontak yang ada tersimpan di handphone Anda, pinjol ilegal itu kalau Anda izinkan, maka semua kontak itu bisa dilihat. Termasuk kalau Anda izinkan galeri, semua foto bisa dilihat dan video yang ada di handphone Anda. Anda izinkan mikrofon, ya semua percakapan Anda bisa didengar gitu ya. Nah, sampai kamera atau mungkin juga lokasi gitu ya. Itu juga sama. Kadang-kadang aplikasi pinjol ilegal itu meminta izinnya terlalu banyak, berlebihan gitu ya. Jadi cek kembali beberapa aplikasi yang memang dia itu tidak ada hubungannya tapi meminta izin berlebihan. Contohnya kalau Google Maps meminta izin GPS lokasi itu wajar. Tapi kalau seandainya Anda install Notepad gitu ya atau mungkin juga catatan ya, kalau minta lokasi itu tidak wajar, minta kamera itu tidak wajar. Kalau minta media itu masih wajar ya. Jadi biasanya aplikasi itu minta aksesnya harus sesuai dengan kebutuhannya ya. Ketika meminta akses berlebihan ya, yang tidak sesuai kebutuhannya itu patut dicurigai di sana. Jadi hati-hati ketika ada aplikasi atau keinstall aplikasi dan minta izin aneh-aneh ya. Cek kembali di settingan aplikasi di handphone Anda. Nah, lalu ciri-ciri pinjol ilegal yang pasti itu bunganya mencekik ya. Kadang tinggi itu mencapai 1-2% per hari. Akhirnya ngegelembung ketika dikalkulasikan bisa sampai beberapa kali lipat ya dalam 1 bulan, dalam 1 tahun apalagi gitu. Pinjamnya cuma 100, tiba-tiba jadi 30% gitu ya. Atau bahkan bisa jadi 300% gitu di sini. Nah, dan itu semakin meningkat. Lalu akses data juga berlebihan yang tadinya meminta izin kayak galeri, kontak, SMS, lokasi dan segala macam itu hati-hati ya. Nah, lalu identitas juga kadang tidak jelas, alamat badan hukum dan kantornya juga kadang fiktif di sini. Itu pinjol ilegal. Dan yang paling sering itu intimidasinya atau debt collectornya itu mengancam, meneror ya. Nelpon terus ke kontak Anda, ke saudara Anda gitu ya. Atau mungkin juga ada kontak yang di kontak Anda itu diteleponan terus supaya Anda terteror. Tidak ditagih oleh orang itu saja gitu ya, tapi oleh teman-teman atau saudara Anda yang memang kontaknya tersimpan di handphone Anda. Nah, itu ciri-ciri pinjol ilegal. Nah, lalu studi kasus nyata. Contoh mahasiswa Yogyakarta ini pernah meminjam 5 juta untuk biaya kuliahnya. Dalam 3 bulan, hutangnya itu membengkak jadi 80 juta gitu ya. Itu menggunakan pinjol ilegal. Nah, pihak penagih hutang itu menghubungi seluruh kontak pribadi ponselnya karena tadi ngasih izin akses kontak di sini ya. Lalu akhirnya dia itu mengalami stres berat gitu ya dan hampir putus kuliah gitu ya karena memang digunakan 5 juta itu untuk kuliah, ternyata harus bayar 80 juta gitu ya. Jangankan untuk bayar kuliah 80 juta gitu ya, untuk bayar hutang juga tidak masuk akal di sini. Nah, itu untuk contoh studi kasusnya. Lalu bagaimana cara pinjol ilegal itu berjalan? Nah, yang pertama biasanya dia itu menawarkan aplikasi yang mudah. Nah, bisa diunduh di Play Store atau situs aplikasi yang lain gitu kalau tidak terdaftar gitu. Nah, itu kadang seperti itu. Nah, tapi yang paling sering itu kalau yang ilegal kebanyakan tidak terdaftar di App Store, Play Store, dan yang lainnya gitu ya, atau Microsoft Store. Nah, biasanya itu harus download APK-nya kalau di dalam Android gitu ya. Dan karena apa? Tidak terdaftar di Play Store Indonesia biasanya kayak gitu. Dan transfernya itu
harus transfer ke luar negeri, ke rekening luar negeri. Nah, lalu ada data pribadi, ini mengakses kontak, pesan, foto, sampai jaminan di sini, meminta hal-hal yang memang tidak seharusnya. Nah, penagihan juga agresif dan pencairan itu cepat. Jadi, biasanya mudah di awal, mencekik di akhir, gitu ya. Jadi sengaja seolah-olah nyari mangsa di sini. Itu ciri khas pinjol ilegal gitu ya. Baik-baik di awal gitu, nanti babak belur di akhir. Nah, lalu dampak pinjol ilegal, yang pertama pasti kerugian finansial gitu ya, yang harusnya kita bisa bertahan ya untuk keuangan atau keuntungan usaha kita untuk makan sehari-hari, ini dibayarkan untuk hutang pinjol gitu ya. Akhirnya membengkak, melipat ganda sampai mencekik ya bunganya. Nah, lalu gangguan psikologis, stres, depresi, kecemasan sehingga bunuh diri gitu ya. Itu sering ya, Bang Emok dan segala macam itu sering dilakukan dan pernah di daerah saja juga ada orang yang memang dia itu terjebak Bang Emok sampai dia itu sakit dan meninggal gitu ya. Karena memang ya dalam penagihannya itu tidak manusiawi gitu ya. Nah, sampai meneror segala macam. Nah, hal yang lainnya itu reputasi rusak. Jadi penyebaran informasi ke kontak ya atau ke media sosial atau ke setiap kontak yang ada di handphone Anda gitu bahwa Anda itu punya hutang, akhirnya reputasi Anda rusak di sini gitu ya. Kok bayar segini aja tidak bisa gitu ya. Atau segala macam gitu. Padahal memang tidak bisa itu karena mencekik, karena memang dibuat tidak bisa gitu ya. Nah, lalu ada skema Ponzi di sini. Jadi selain penipuan, pinjol ilegal, ya, skema Ponzi juga ada di sini. Jadi skema Ponzi ini menggiurkan tapi merugikan. Jadi skema Ponzi ini muncul pada tahun 1920 gitu ya. Nah, oleh Charles Ponzi di Amerika, skema Ponzi ini memiliki modus palsu yang memang membayar keuntungan kepada investor, bukan berasal kepada keuntungan. Jadi memperoleh kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya gitu ya, untuk direkrut anggota. Jadi kalau ada orang yang direkrut anggota, nah uang pembayaran rekrutannya itu dikasihkan ke yang rekrut. Tapi yang rekrut dia itu juga harus dapat japrian gitu ya. Jadi kayak sebuah piramida di sini skema Ponzi itu. Jadi kalau diibaratkan ini kayak gini gitu ya. Jadi kalau Anda bayar yang bawah gitu ya. Nah, yang tengah dibayar, yang ngajak Anda juga Anda harus kasih ya, sampai yang pemilik yang membuat itu yang paling besar dapatnya. Ya. Jadi itu seolah-olah seperti sebuah piramida skema Ponzi ini. Nah, ciri-ciri skema Ponzi ini didasarkan pada dari OJK ya. Yang pertama menjanjikan keuntungan yang memang dalam jumlah fantastis dalam waktu yang singkat. Nah, itu skema Ponzi. Lalu risiko investasinya ditawarkan memang sangat rendah, bahkan hampir tidak ada. Ya, sangat menggiurkan gitu ya. Jadi kadang-kadang ini dengan sekian juta, 2,6 juta dapat Pajero gitu ya, dan tidak akan rugi gitu ya, dan segala macam. Nah, pasti untung dan bla 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 segala macam gitu ya. Kadang sampai membawa-bawa agama dan yang lainnya gitu. Nah, itu yang kalau bisa disebutkan sangat miris ya di beberapa hal ya. Lalu eh, pada saat mulai investasi itu dikenakan biaya keanggotaan, karena ya biaya keanggotaan itu yang dipakai untuk pendapatan para para pencari gitu ya, atau para rekrutmen di sini. Nah, semakin banyak orang yang bisa bergabung, maka semakin tinggi juga keuntungannya gitu ya. Dan memang di sini investor itu dipersulit ya untuk keluar dari keanggotaan, biasanya dengan ditawari keuntungan yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi kalau mau keluar itu. Dan Bang Adung biasanya mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat supaya lebih percaya, atau tokoh agama ya, ini paling sering ya, terutama untuk figur, untuk bisa lebih dipercaya lagi gitu. Dan akhirnya pengembalian dana investasi juga kadang-kadang ketika kita sudah berbulan-bulan ya investasi di sana gitu. Tapi ketika mau dicairkan itu susah ya. Kadang-kadang macet di tengah jalan. Itu skema Ponzi. Sebenarnya di beberapa asuransi juga kadang kayak gitu ya. Kalau tidak paham dengan polis dan segala macamnya. Nah, lalu strategi pencegahan, yang pertama ada yang kita harus lakukan adalah edukasi berkelanjutan. Pastikan ikut webinar seperti webinar OJK gitu ya, atau mungkin juga baca artikel resmi tentang fintech ya, yang didiskusikan dengan teman, atau untuk meningkatkan pemahaman kita tentang keuangan digital. Lalu periksa juga keberadaannya yang tadi disebutkan di situs OJK resmi, nanti cek ya,
cek datanya apakah terdaftar atau tidak. Lalu bisa juga cek di internet ulasannya, bintangnya. Pastikan alamat kantor fisiknya itu ada. Ya, jangan sampai alamat kantor itu fiktif gitu. Dan terverifikasi ya, sebelum mengajukan pinjaman. Nah, catatannya itu biasanya semua pemasukan, pengeluaran minimal itu 10%. Ya. Penghasilan setiap dana darurat dan dihadirkan dan dapat dihindari gitu ya untuk pinjaman dan keuntungan yang konsumtif di sini. Jadi hindari ya pinjaman untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, lalu tips aman dalam mengelola keuangan digital, yang pertama gunakan aplikasi resmi dari sumber yang terpercaya gitu ya. Dan buat rencana anggaran, ini tetapkan pengeluaran mingguan, bulanan, harian juga gitu ya. Lindungi juga data, jangan bagikan OTP kepada orang lain gitu ya atau disalin ke orang lain, itu hati-hati karena data kita, akun kita bisa tercuri. Nah, hindari juga hutang konsumtif, jadi pinjaman itu hanya untuk produktif atau darurat dan perbaharui aplikasi gitu ya. Pastikan fitur keamanan itu akan terus terupdate. Nah, ada beberapa alternatif lain keuangan yang secara sehat. Pertama, kita buat seperti dana darurat. Nah, dalam rumah tangga biasanya harus ada dana darurat gitu ya. Kalau tidak ada dana darurat, lumayan susah gitu ya. Kalau lumayan berat kalau suatu hari membutuhkan suatu hal gitu. Nah, dana darurat biasanya minimal ukurannya itu 2 sampai 3 bulan pengeluaran ya untuk keadaan mendesak. Jadi kalau gajinya 3 juta, maka dana daruratnya itu 9 juta ya. Nah, atau bisa 2 kali lipat 18 juta gitu ya yang didaruratkan. Lalu ada koperasi kampus, ini pinjaman dengan bunga rendah, nah untuk khusus mahasiswa atau crowdfunding komunitas. Biasanya pendekatan kolektif untuk membutuhkan pendidikan atau dalam sebuah pembuatan proyek. Nah, lalu apa saja peran mahasiswa dalam literasi keuangan? Pertama, mengedukasi kepada teman dengan berbagai macam pengetahuan keuangan gitu ya. Dan tidak hanya teman saja gitu ya yang menjadi satu peran penting. Jadi mahasiswa juga bisa memberikan dampak ya. Kalau bisa mah orang yang memang dikasih tahu itu bisa sampai benar-benar percaya, benar-benar paham gitu ya. Minimal dia itu sadarlah 85% gitu ya. Nah, dengan dampak yang memang ketika sebelum dan sesudah Anda sosialisasikan hal-hal ini. Nah, lalu kampanye anti pinjol, ini gerakan penyadaran tentang biaya pinjaman ilegal ya, dilakukan seperti mahasiswa memberikan dampak signifikan sebesar 75%. Ini untuk stres dan segala macam. Nah, biasanya untuk dampak pinjol ilegal juga harus dipahami gitu. Memang mudah di awal gitu, tapi nanti di akhirnya susah. Sejujurnya memang kalau dalam kehidupan kadang-kadang kepepet ya kepepet gitu ya. Melakukan segala cara sampai ya cara-cara yang paling instan, paling dimudahkan awalnya, akhirnya dilalui. Ya ternyata di akhirnya ternyata menjebak, mencekik gitu di sana. Lalu perencanaan pribadi. Nah, ini terapkan juga disiplin perencanaan keuangan pribadi yang nyata. Contohnya ini kalau perencanaan pribadinya bagus gitu ya, maka untuk keuangan mahasiswa itu akan lebih aman, sekitar 90%-an gitu ya. Nah, terus komunitas, bangun komunitas, bentuk komunitas diskusi. Ya, ini biasanya akan lebih bermanfaat gitu ya, sekitar 65% kalau Anda ikut komunitas. Kalau aktif di media sosial juga sama bagus gitu ya, sekitar 70% orang akan sadar tahu tentang modus-modus penipuan yang zaman sekarang. Nah, lalu lembaga bantuan dan pengetahuan ini yang pasti sering kita minta bantuannya. Yang pertama ada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Tinggal cek aja konsumenojk.go.id gitu ya. Respon pengaduannya bisa sampai 3 sampai 5 hari ya, khusus hari kerja. Dan memang ditangani untuk masalah fintech, pinjol atau lembaga keuangan resmi di sini. Nah, kalau Kominfo ini contohnya seperti penipuan dan segala macam itu menggunakan aduan konten ya. Proses pemblokiran aplikasi biasanya kurang bisa sampai 24 jam di sini. Dan juga menangani penipuan daring, konten berbahaya dan yang lainnya. Nah, ada juga Satgas investigasi ya. Ini dari OJK juga. Ini biasanya menyelidiki kasus penipuan investasi dengan tingkat keberhasilan sampai 75% dan bisa menerbitkan daftar perusahaan terang benderang gitu ya yang perusahaan yang terlarang gitu ya setiap bulannya. Kira-kira Anda tidak boleh ikut, tidak boleh jadi anggota ini ketika terdaftar di OJK gitu ya atau ketika di blacklist gitu kalau bukan terdaftar di blacklist di OJK ya kalau bisa disebut daftarnya adalah daftar hitam di sana. Nah, lalu refleksi di sini. Jadi mengapa kadang orang itu tergiur karena pinjol? Sebenarnya yang pasti dasarnya itu kebutuhan yang mendesaknya. Jadi susah sekali
mendapatkan bantuan keuangan dengan berbagai macam cara dan kepepet gitu ya. Akhirnya yang gunakan cara yang paling mudah di sini. Nah, hal yang lainnya gaya hidup yang konsumtif di sini. Akhirnya yang terjadi ya dilakukan pinjol ilegal karena butuh atau mau, sebenarnya butuh bukan mau ya, bukan butuh tapi mau gitu, mau mau suatu barang tidak terlalu butuh, akhirnya ya udah beli gitu ya karena memang bisa pinjol juga meskipun ya itu uangnya tidak ada gitu. Nah, lalu akses yang cepat dan mudah ini juga memperrumit sebenarnya. Ya, di lain sisi mempermudah, di lain sisi juga kalau konsumtif itu memperrumit dan kurangnya literasi tentang keuangan. Nah, lalu bagaimana hubungan antara kemudahan dan keamanan? Sebenarnya teknologi ini menawarkan kenyamanan gitu ya. Nah, kemudahan juga kadang sering ditutupi oleh risiko itu sendiri. Nah, proses yang cepat kadang bisa apa ya, bisa merupakan verifikasi. Oh, ini dia itu bisa dikasih cair untuk pinjaman gitu ya. Akhirnya di ACC. Ternyata pas di ACC ya pembayaran dia itu tidak bisa. Karena apa? Verifikasinya asal saja gitu ya. Jadi kalau bank konvensional biasanya mereka ketika Anda pinjam, itu disurvei dulu, ditanya dulu bagaimana keadaan ekonominya, asetnya seperti apa, di mana alamatnya, dan segala macam detail. Nanti akan dicek kira-kira dia itu mampu nggak bayarnya. Kalau mampu dikasih pinjaman sekian, kalau tidak mampu maka tidak akan dikasih pinjaman. Itu kadang-kadang verifikasi itu penting ya. Nah, lalu pertimbangan juga konsekuensi jangka panjang ini yang kadang-kadang ketika kepepet itu jarang sekali dipikirkan. Ya. Nah, lalu ringkasan, ya, jadi literasi dalam uh, keuangan gitu ya. Literasi atau keuangan ini sebenarnya sebuah pertahanan di mana kita ketika punya pengetahuan tentang keuangan digital ini menjadi benteng ya dari praktik praktik predator atau penipuan atau hal-hal yang lain ilegal atau yang merugikan kita sendiri. Nah, dan yang pasti kita harus waspada selalu. Kenali ciri-ciri pinjol ilegal, verifikasi identitasnya, legalitasnya, dan segala macam di sana. Dan lindungi diri Anda juga. Jadi gunakan alternatif keuangan yang sehat, yang kelolanya dananya itu lebih bijak ya, terdaftar di OJK dan hal-hal yang lainnya itu sudah Anda pikirkan ya. Jadi yang tadi disebutkan solusinya kayak nyimpan dana darurat sekitar 6 sampai 6 3 sampai 6 bulan gitu ya. Terus hal-hal lainnya ada ikut beberapa seminar, beberapa kursus supaya lebih tahu pemahamannya, ada ikut gali beberapa informasi tentang info terkini ya, tentang modus-modus penipuan dan segala macam gitu atau kejahatan cyber di sini. Itu juga membentengi Anda, melindungi diri Anda. Nah, baik sampai di sini. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Untuk absensi silakan absen di unmaku masing-masing. Nanti saya tutup pas jam pelajaran selesai gitu ya. Nah, sampai jumpa. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.